akhirnya menjadi orang Yahudi. Dan begitupun agama yang lain. Kami meyakini Sang Hyang Widi yang menciptakan kita dan sebagainya, namun kita tidak menyembah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita menyembah Sang Hyang Widi. Al-Muhim, mereka meyakini dewa-dewa. Ada dewa Brahma, dewa api, dewa bayu, dewa angin, dan yang lebih besar dari mereka, dewa Siwa yang diyakini menciptakan maya pada dunia ini, dan dewa Wisnu yang menjaga satpamnya. Maka mereka meyakini ini semua ada. Mereka di atas langit dan mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya di Mayapada. Akhirnya mereka menyembah kepada dewa-dewa tersebut. Dan juga agama Buddha, mereka meyakini keyakinan Allah yang menciptakan mereka, namun di saat mereka beribadah tidak kepada Allah. Inilah jenis-jenis kesyirikan yang ada. Maka kita katakan tadi, barang siapa yang menetapkan tauhid rububiyah dan tidak melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah, maka dia bukan muslim, atau muslim keluar dari Islamnya menjadi musyrik, kafir. Maka pendalilan yang pertama, inna iqrarahum birububiyah lam yu'sim dima'ahum minal qatli, kama qala ta'ala fil amr ala qatlihim faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Wa qala ta'ala wa qatilul musyrikina kaffah fakama araftum anna safka dima al-mu'min haram liqaulihi ta'ala wala taqtulu nafsa allati haramallah illa bil haqq wa bayyana ma'nal haqq kama fil hadits Ibnu Mas'ud kama sabata fi sahihain. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah illa bi ihda thalath as-sayyibu zani wa nafsu binafsi wa tariqul lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Wa dalil ala tahrimihi ay tahrim qatl muslim kama jaa fi sahihain an Ibni Umar umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Maka dalil yang pertama tentang permasalahan ini, bahwa mereka orang-orang yang menetapkan tauhid rububiyah tanpa menetapkan tauhid al-uluhiyah tidak masuk kepada Islam. Dalil pertama, ikrar mereka dengan tauhid rububiyah, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Buktinya tidak menyebabkan mereka terlindung dari pedang-pedang Nabi dan peperangan dengan Nabi. Karena di dalam ayat Al-Quran di surat Taubah terutama banyak lafadznya faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah kaum muslimin dimanapun mereka berada. Wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Maka tangkaplah mereka, penjarakan mereka. Waq'udu lahum kulla marsad, dan awasi mereka, gerak-gerik mereka. Dan begitupun ucapan Allah waqatilul musyrikina kaffah, maka hancurkan orang-orang musyrik secara kafah semuanya. Maka dari dua ayat ini saja dan banyak ayat yang lain, dari dua ayat ini saja menjadi pendalilan bahwa kelompok kufar Quraisy yang mengimani tauhid ar-rububiyah masih diperangi oleh Nabi, menunjukkan bahwa mereka bukan muslimin. Karena telah datang nas kaum muslimin haram darahnya untuk ditumpahkan,
Allah berfirman, wala taqtulu nafsa allati harramallah illa bil haqq. Maka tidak boleh ditumpahkan darah seseorang kecuali dengan hak. Maka membunuh muslim haram. Maka bagaimana Nabi membunuh, berperang dengan orang-orang kufar Quraisy, menunjukkan mereka bukan muslim. Karena Allah berfirman, wala taqtulu nafsa allati harramallah. Tidak boleh kalian membunuh kaum muslimin yang diharamkan oleh Allah kecuali perkara yang hak. Apa itu perkara yang hak? Telah ditafsirkan perkara yang hak di hadis Ibnu Mas'ud yang muttafaqun alaih, la yahilu damu mri'i muslimin yaqulu aw yashhadu an la ilaha illallah. Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah dan aku Rasulullah illa bi ihda tsalas, kecuali satu dari tiga perkara. Pertama, az-zani, maknanya as-sayyibu az-zani, bukan hanya pezina saja. Maka pezina, pacaran, kebablasan, kemudian bunting duluan, belum ada surat resmi, belum ada akad, maka ini apakah dibunuh? Jawabnya tidak. Yang diinginkan di sini as-sayyibu zani, makna sayyibu zani, as-sayyib orang yang sudah menikah. Meskipun janda, iya. Meskipun duda, iya. Selama sudah merasakan bagaimana hubungan intim, maka jika dia melaksanakan perkara ini, maka dirajam, dibunuh. Lalu bagaimana jika masih statusnya menjadi istri orang? Maka para pelakor tidak bangga bahwa dia bisa merebut suami orang. Justru itu perbuatan yang sangat keji. Bahkan disebutkan di hadis Ayudan bin A'dham, antazniya ma'a halilatu jarik, di mana kamu berzina dengan istri tetanggamu. Maka permasalahan selingkuhan yang sedang trendy, yang sedang viral di zaman now, bukan suatu kebanggaan. Dan para perempuan yang menggoda suami orang tidak bangga dirinya dengan pelakor bahwa dia telah mengganggu suami orang, bukan suatu kebanggaan. Maka ini adalah perkara yang besar di sisi Allah, hukumnya rajam. Maka makna dari hadis ini, la yahilu damu mri'i muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda tsalas. Maka haram ditumpahkan kaum muslimin darahnya kecuali masuk tiga perkara. Perkara yang pertama, as-sayyibu zani, seorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah dan berzina. Selingkuh, ini perkara yang besar. Wa nafsu bin nafsi, dan seorang membunuh muslim tanpa hujjah dan dalil. Dan ini ya ibadallah al-hamajiyah, seseorang yang baltoji, seseorang yang jahat, maka dia membunuh kaum muslimin bagaikan membunuh serangga yang menempel di hidungnya, yang menghisap darahnya, pak, selesai. Maka banyak seperti itu. Perkara-perkara sepele akan banyak. Dan ini dikarenakan pertama, tidak adanya iman kepada Allah dan khauf kepada Allah. Dan yang kedua, kebebasan membawa senjata tajam dan kebebasan membawa senjata api, sehingga sedikit emosi senggol bacok, senggol tembak, bukan bacok lagi. Maka perkara ini banyak terjadi di Yaman, di negara-negara yang bebas senjata. Di saat mereka tidak takut kepada Allah, tersinggung sedikit, ditembak temannya atau memang musuhnya. Karena di sana mereka banyak sa'ar. Sa'ar itu bagaikan carok. Orang ini membunuh bapaknya, maka dia hutang nyawa. Maka dia akan tumbuh besar dan suatu hari akan membunuh orang yang membunuh bapaknya.
selama pemerintah tidak mengambilnya. Dan itu kebanyakan yang ada. Alhasil, di dalam Islam permasalahan an-nafsu binafsi ataupun qisas ini adalah hayatun, adalah suatu penjagaan keamanan, sehingga seseorang membunuh kaum muslimin maka dia akan dibunuh lagi di dalam Islam. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, dan orang yang murtad. Maka ini menjadi pendalilan tentang makna al-haq. Wala taqtulu nafsa allati haramallah bil haq illa bil haq. Namun yang jadi poin sekarang adalah wala taqtulu nafsa allati haramallah. Maka tidak boleh kalian membunuh kaum muslimin. Maka di saat Nabi memerangi kelompok kufar Quraisy, menunjukkan mereka belum masuk Islam meskipun telah menetapkan dari tauhid ar-rububiyah. Maka dalil pentahriman dari memerangi mereka, sampai kapan batasannya? Sampai mereka itu masuk kepada Islam. Selama mereka belum masuk kepada Islam akan terus diperangi. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintah untuk memerangi seluruh manusia. Sampai kapan? Hatta, dan hatta di sini yufidul ghayah, memberikan makna batasan. Kapan Nabi memerangi kaum di dunia ini? Selama mereka belum bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Maka kapan berhenti Nabi memerangi mereka? Sampai mereka itu melaksanakan salat dan membayar zakat. Dan jika mereka melaksanakan tadi syahadat, membayar salat, membayar zakat, menegakkan salat, asamu minni dima'ahum, maka haram darah mereka untuk diperangi. Wa amwaluhum, dan juga harta mereka untuk dirampas. Illa bihaqqiha, dan ini kecuali bihaqqiha, kembali kepada 3 perkara tadi hadis Ibnu Mas'ud. Wa hisabuhum 'ala Allah. Maka ini yang bisa kita petik dari kaidah yang pertama, bahwa kaidah yang pertama menunjukkan seseorang mengaku seorang muslim dan meyakini Allah mempunyai tauhid rububiyah, namun melaksanakan peribadatan kepada selain Allah dan tidak mau masuk kepada tauhid al-uluhiyah, hanya tauhid rububiyah saja, maka tidak masuk kepada Islam. Dan pendalilannya telah kami sebutkan. Kenapa Nabi memerangi kelompok kufar Quraisy kalau begitu? Padahal mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah. Jawabnya karena enggan untuk masuk kepada tauhid al-uluhiyah, sehingga diperangi. Dan pendalilan tentang peperangannya di Al-Quran tadi kami sebutkan di surat Taubah, dan juga di dalam hadis Ibnu Umar. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah wa bihamdihi.